Dengan adanya pengulangan, itu lama-lama akan menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan, itu lama-lama akan menjadi karakter kita. Setelah itu menjadi karakter, maka lama-lama tanpa kita sadari, itu akan merubah nasib kita, membawa kita pada kesuksesan. Sukses menjadi YouTuber dengan gaji 10 juta per bulan seperti yang sudah kita putuskan di awal. Halo, salam YouTuber pemula. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada hanyalah YouTuber yang putus di tengah jalan. Selama kita masih tetap berjuang, maka kesempatan kita untuk sukses masih tetap ada. Tetapi ketika kita sudah menyerah, maka kesempatan kita untuk sukses sudah hilang saat itu juga. Oke, itu tadi adalah sedikit kata-kata atau kalimat penyemangat untuk kita supaya kita bisa tetap semangat dalam meniti karir di dunia per-YouTubean ini. Semoga kedepannya kita bisa sukses menjadi YouTuber, channel kita bisa terus berkembang menjadi channel yang besar, subscribernya banyak, penontonnya juga rame. Masih seputar dunia per-YouTubean, ketika kita melihat channel-channel besar, melihat YouTuber yang sudah sukses, itu kita pasti mikir, enak sekali ya, mereka cuma upload video yang kadang videonya itu ya cuma video makan-makan, misalkan video jalan-jalan, enak sekali sepertinya. Tapi ketika kita misalkan YouTuber pemula itu awalnya mikirnya enak sekali, tetapi ketika kita memulai atau akan memulai, semua pemikiran-pemikiran yang enak ya itu akan hilang. Yang masuk atau yang kita pikirkan itu berubah. Yang awalnya mikir enak-enak, tiba-tiba kita mikir yang nggak enak. Kita akan pesimis duluan, biasanya begitu. Kita akan mikir, wah saya kan nggak bisa ngeditnya ini kan susah sekali. Ngeditnya lama, nanti diupload yang nonton nggak ada, sepi. Sia-sia dong. Ini nanti bisa berhasil apa tidak ini kalau aku menjadi YouTuber, misalkan kayak gitu. Pada awalnya kelihatannya enak-enak. Cuma makan-makan sudah dapat makanan enak, sudah kenyang, dapat duit lagi dari YouTube. Sudah jalan-jalan bersenang-senang, dapat duit lagi dari YouTube. Atau mungkin cuma main sama anaknya, dapat juga duit dari YouTube. Dan dapatnya itu kalau sudah channelnya besar ya tidak main-main, dapatnya bisa jutaan bahkan puluhan juta, atau mungkin bahkan ada juga yang ratusan juta per bulannya dia dapat. Jadi ketika kita menjadi penonton, saat kita belum memulai, kita mikir yang enak-enak. Ketika kita akan memulai atau baru jalan sehari 2 hari gitu, itu langsung berubah semua, rasa enak-enak, bayangan gaji jutaan, puluhan juta itu hilang menjadi rasa pesimis. Jadi supaya kita itu bisa sukses dalam menjadi YouTuber, itu sudah saya rangkum menjadi 2 poin penting. Kalau ketika 2 poin penting ini sudah kita terapkan, kemungkinan kita untuk sukses itu akan meningkat. Apa 2 poin penting ini? Yang pertama adalah kita harus bulatkan tekad, kita membuat keputusan. Kemudian yang kedua adalah kita harus bisa mempertahankan keputusan kita atau mempertahankan apa yang sudah menjadi tujuan awal kita. Oke, yang pertama, membuat keputusan. Jadi langkahnya begini. Ketika kita sudah memutuskan untuk memulai untuk menjadi YouTuber, maka kita harus bulatkan tekad, kita buat keputusan. Kita harus mampu melawan diri kita sendiri. Kita harus mampu melawan rasa pesimis yang ada di dalam otak kita. Saya akan bagikan tips bagaimana caranya supaya tekad kita itu bisa kuat. Teman-teman bisa coba terapkan. Coba berdiri di depan cermin, kemudian bicara yang lantang. Katakan begini, saya akan sukses menjadi YouTuber dengan gaji 10 juta per bulan pada tanggal 23 Agustus 2023. Nah, misalnya seperti itu. Kita katakan sebuah gambaran yang jelas. Pada tanggal 25 Agustus 2023 saya akan berpenghasilan dari YouTube 10 juta per bulan, misalnya seperti itu. Jadi gambarannya harus jelas, harus detail. Tanggalnya ini
bulannya ini, tahunnya ini saya akan sukses dengan gaji segini, seperti itu akan mudah tertanam di otak kita, sehingga nanti kita dalam mencapainya pun kita ada targetnya jelas. Kalau perlu direkam, pakai HP direkam, kemudian videonya sering-sering kita lihat. Mau tidur kita lihat dulu videonya, kemudian bangun tidur dilihat lagi. Jadi sering-sering saja dilihat. Tujuannya apa? Supaya kita itu tidak lupa dengan tujuan kita. Seseorang itu akan bergerak jika memiliki tujuan yang kuat yang melekat di kepalanya. Kalau orang tanpa tujuan, maka tentu pasti akan terombang-ambing. Mungkin hari ini pengen jadi YouTuber sukses, tapi besoknya bisa jadi sudah lupa. Awalnya masih rutin upload video, kemudian 2 hari 3 hari lihat ada orang jualan cimol kok laris ya, wah saya tak jualan cimol aja lah, nggak usah jadi YouTuber. Nah, kita akan mudah sekali menyerah dan mudah sekali berbelok. Itu ketika kita tidak menanamkan betul tujuan kita di kepala kita. Kita akan mudah sekali berbelok, mudah sekali menyerah. Jadi ini sangat penting. Kita harus tanamkan pikiran sukses menjadi YouTuber itu kita tanamkan di pikiran bawah sadar kita. Caranya ya seperti tadi, kita buat keputusan, kita katakan dengan lantang, kalau perlu kita rekam, kita lihat setiap hari, kita ulang terus, supaya itu nanti tertanam betul di kepala kita, di otak kita, di pikiran bawah sadar kita. Dengan adanya pengulangan, itu lama-lama akan menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan, itu lama-lama akan menjadi karakter kita. Setelah itu menjadi karakter, maka lama-lama tanpa kita sadari, itu akan merubah nasib kita, membawa kita pada kesuksesan. Sukses menjadi YouTuber dengan gaji 10 juta per bulan seperti yang sudah kita putuskan di awal. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan tujuan. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa tetap semangat, agar tidak muncul rasa pesimis. Jadi begini, sebenarnya hidup kita itu dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita tanpa kita sadari. Jadi kita harus mencari lingkungan atau perkumpulan itu orang-orang yang YouTuber sukses juga, supaya nanti kita dipengaruhi oleh mereka. Setidaknya kita harus menjalin hubungan atau komunikasi, atau kita gabung di sebuah grup atau apa gitu ya, yang isinya itu YouTuber-YouTuber yang sudah sukses, atau paling tidak YouTuber-YouTuber pemula yang mereka itu memiliki tujuan yang sama, yaitu memiliki tujuan untuk sukses, yang memiliki semangat. Dengan begitu nanti kita bisa saling menyemangati. Jadi jangan kita pengen jadi YouTuber sukses tapi kita ngumpulnya sama orang-orang yang jualan gorengan misalkan, ya nanti kita akan terpengaruh jualan gorengan. Kita tidak akan kita akan lupa dengan tujuan kita untuk menjadi YouTuber sukses. Kita akan terpengaruh oleh lingkungan kita yang tidak ada hubungannya dengan YouTuber sukses. Kalau kita bisa menjalin hubungan atau berkumpul dengan para YouTuber, entah itu YouTuber yang sudah sukses ataupun YouTuber pemula yang memiliki semangat juang, kalau kita bisa berhubungan dengan mereka di dunia nyata, itu akan sangat bagus sekali. Tapi kalau itu sulit, maka kita menjalin hubungan atau menciptakan lingkungan untuk bisa bersama mereka melalui grup WhatsApp misalnya, itu juga tidak masalah, atau grup Facebook dan lain sebagainya. Karena sekarang zaman sudah era digital, kita bisa berkomunikasi dengan orang itu dengan mudah sekali, sangat luas. Atau paling gampang kita bisa dengan cara mengunjungi channel-channel besar, channel YouTuber besar yang kontennya itu serupa dengan konten kita. Misalkan kita kontennya tentang mancing, ya kita kunjungi channel-channel yang tentang mancing. Kita kunjungi channel-channel besar supaya kita itu dapat tertular semangatnya. Kita lihat, oh YouTuber besar ini sudah sebesar ini setiap hari upload video, saya juga harus dong upload setiap hari, atau kalau perlu sehari 2 video, kan seperti itu. Karena kita baru pemula, masa mereka aja yang sudah sukses uploadnya setiap hari, kita uploadnya seminggu sekali, tapi kita kepengen sukses seperti mereka, kan nggak bisa.
Jangan hanya mengunjungi channel besar, channel kecil juga tetap kunjungi. Karena penyemangat atau inspirasi itu kadang datangnya dari bawah, dari orang-orang yang ada di bawah kita. Itu bisa jadi kita lihat ada channel kecil, subscribernya masih sedikit, masih di bawah kita, kemudian view-nya mungkin juga masih di bawah kita. Kita akan berpikir, oh, masih ada orang yang perjuangannya lebih berat dari saya tidak boleh menyerah dong, dia saja masih upload setiap hari. Kemudian kita lihat-lihat videonya, ternyata ada salah satu videonya yang view-nya cukup banyak. Kita lihat-lihat, oh, ternyata videonya ini minim sekali, tidak diedit sama sekali, hanya direkam dan diupload. Wah, begini saja yang nonton sudah lumayan. Kalau channel seperti ini aja penontonnya bisa banyak, saya juga pasti bisa dong. Nah, jadi akan ada penyemangat, inspirasi itu kadang datang dari bawah. Dengan kita rajin mengunjungi channel orang lain, itu salah satu manfaatnya adalah kita tidak akan kehabisan ide. Karena dari sana kita bisa saja mendapatkan inspirasi. Misal ada orang yang channelnya tentang mancing, kebetulan sama dengan kita tonton. Ada orang mancing di sawah misalkan, wah, mancing di sawah kok ternyata penontonnya banyak. Ya udah, kita buat konten serupa, kita mancing di sawah, entah itu dapat ikan apa enggak, pokoknya bikin aja mancing di sawah. Apalagi kalau ada ikannya, atau kita taruh ikan dulu demi konten ya, itu nanti akan penontonnya kemungkinan banyak juga kayak gitu. Kalau di channel lain view-nya banyak, itu tidak menutup kemungkinan di channel kita view-nya juga banyak. Apalagi yang ekstrim seperti itu ya, di sawah bisa dapat ikan seperti itu. Oke, itu tadi dua hal penting yang bisa membawa kita kepada kesuksesan menjadi YouTuber. Yang pertama tadi kita buat keputusan, yang kedua kita pertahankan keputusan kita dengan cara kita berkumpul dengan orang-orang yang memiliki tujuan sama. Sama-sama ingin sukses menjadi YouTuber. Dengan begitu kita akan tetap semangat. Baiklah, itu saja sharing-sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ulangi lagi kalimat yang ada di awal. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada hanyalah YouTuber yang berhenti di tengah jalan. Selama kita masih berjuang, maka kesempatan kita untuk sukses itu masih ada. Tetapi ketika kita menyerah, maka kesempatan kita untuk sukses sudah hilang saat itu juga. Tetap semangat, sampai jumpa.